Jadi sebenarnya jangan menyalahkan pedang, jangan menyalahkan aku gitu kan. Ya, jadi ini masalahnya karena takdirnya dia aja yang belum mati gitu. Itu jawaban Farosdak. Nah, ini cerdasnya Farosdak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Farosdak ini diberi pedang oleh Sulaiman bin Abdul Malik, tapi beliau tidak mau menggunakan pedang itu, tapi menggunakan pedang kakeknya, ya, karena beliau ini istilahnya keturunan dari pembuat pedang. Jadi pedang, kalau kita lihat dari kisah tadi itu, ya, jadi yang kemudian nanti diungkapkan di dalam syair di bait berikutnya tentang ada pedang orang yang zalim. Nah, siapa yang dimaksud di situ itu nanti kita akan sambung kisahnya, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Farosdak tidak menggunakan pedang dari Sulaiman bin Abdul Malik, ya, tapi beliau menggunakan pedang dari Abi Raghawan Mujashid, ya, yakni sayfi nafsihi, artinya pedangnya sendiri, ya, pedang yang dipegang oleh Farosdak, ya, pedang dari kakek nenek atau apa istilahnya itu datuk-datuknya, ya, jadi pedang yang dia miliki, ya, karena tadi kita sudah ceritakan, ya, bahwa beliau ini sebenarnya adalah keturunan dari pembuat pedang. Faqama, lalu kemudian beliau bangkit, faqaraba bi unuqurumi minhum, kemudian beliau bangkit dan kemudian memenggal lehernya orang Romawi itu. Jadi di antara orang Romawi itu tentu tidak semua, ya, tapi dilakukan satu-satu. Nah, di sini disebutkan fadaraba bi unuqurumi minhum, jadi lehernya salah seorang Romawi itu, ya, tentara Romawi yang menjadi tawanan tadi itu kemudian dipenggal. Fanaba as-sayfu anhu, tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, pedang yang dipakai untuk memenggal itu ternyata tidak mempan. Ya, jadi pedang yang dipakai untuk memenggal lehernya orang Romawi itu ternyata tidak mempan. Fadhahika Sulaiman, ya, maka Sulaiman pun tertawa ketika pedang yang dipakai tadi itu nggak bisa menebas lehernya tentara Romawi tadi. Waman haulahu, dan orang-orang yang ada di sekitar Sulaiman. Ya, faqala al-Farosdak, kan tadi sudah dikasih pedang oleh Sulaiman, dia kembalikan, dia mau pakai pedangnya sendiri. Tapi bismillahnya itu pedangnya juga, kan tadi dikatakan pedang yang diberikan itu sayfan layak syai'an, bisa bermakna pedangnya itu belum pernah dipakai untuk memotong apapun juga bisa, tapi ada juga mengatakan ya pedangnya itu pedang yang tidak bisa dipakai untuk motong. Tapi kalau dilihat dari kalimatnya, kemungkinan pedang itu pedang baru, belum pernah dipakai untuk motong apa-apa. Nah, jadi Farosdak, ya, mungkin karena ini pedang baru, belum teruji, ya, pakai pedangnya sendiri yang dalam pikiran dia bahwa pedang itu sudah teruji, ya, karena Farosdak ini adalah keturunan dari pembuat pedang, jadi tentu sudah tidak diragukan lagi, katanya. Lalu kemudian di situ disebutkan, ya, waman, jadi orang-orang yang ada di sekitar tadi selain Sulaiman bin Abdul Malik dan orang-orang sekitarnya itu pada tertawa melihat bagaimana Farosdak ketika memenggal lehernya orang itu tidak bisa. Nah, ini yang kemudian dijadikan contoh bagaimana kecerdasan Farosdak ini. Faqala al-Farosdak, ya, ayajabun nasu an al-haqtu sayyidahum khalifatullahi yustasqa bihi al-mataru. Nah, ini, apakah orang, katanya, apakah manusia itu heran saat aku membuat Tuhan mereka tertawa, katanya, ya kan? Khalifatullah, seorang khalifahnya Allah, wakilnya Allah di muka bumi, yustasqa bihi al-mataru, yang namanya digunakan untuk minta hujan. Ya kan, biasanya kalau sholat istisqa itu kalau zaman khalifah kan begitu, nama khalifah disebut, ya, karena khalifah ini, apalagi kalau seorang khalifahnya itu khalifah yang adil, Masya Allah, ya, ini. Jadi makanya di sini disebutkan khalifatullah yustasqa bihi al-mataru. Kemudian disebutkan di situ, ya, lanyan busayfiya min ru'bi wala dahsyin anil
asiri walakin ukhiral qadaru, katanya. Jadi di sini dikatakan pedangku tidak mempan, ya, lam yanbu sayfiya min ru'bin, ya, tidak mempan bukan karena takut, ya, pedangnya tidak mempan tadi bukan karena takut, wala dashin bukan karena terkejut, ya, anil asiri, jadi dia mempan untuk menebas leher tawanan tadi, ya, atau gentar atau takut terhadap tawanan tadi, bukan karena itu. Walakin ukhiral qadaru. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena takdirnya saja yang dimundurkan. Jadi sebenarnya jangan menyalahkan pedang, jangan menyalahkan aku, gitu kan? Ya, jadi ini masalahnya karena takdirnya dia aja yang belum mati, gitu. Itu jawaban Farosdak. Nah, ini cerdasnya Farosdak, gitu. Kenapa kalian tertawa, gitu? Ya kan? Nah, kemudian walan yuqaddim nafsan qabla mitatiha. Jadi orang itu tidak bisa dia mengajukan jiwanya atau dirinya atau siapapun sebelum kematiannya datang. Gimana dia mau mengajukan? Ya. Jam'ul yadaini wala somsomatul zakat. Ya, di situ disebutkan jadi kumpulan dua tangan, ya, pedang yang tidak bisa bengkok dan besi baja tidak akan bisa menyegerakan kematian. Jadi maksudnya meskipun dua tangan itu memegang pedang dengan keras, gitu ya, bukan satu gitu, tapi dua tangan sekalipun itu megang saking kencengnya gitu. Loh, kalau memang belum waktunya mati, ya ibaratnya kalau logikanya tadi kan harusnya itu udah mati gitu, ya kan? Tapi ya itu tadi. Makanya di sini disebutkan jam'ul yadaini wala somsomatul zakar. Ya, begitu juga tidak bisa dengan istilahnya besi baja yang kuat sekalipun kalau memang belum waktunya, ya. Jadi di situ disebutkan jadi pedang yang tidak bisa bengkok sekalipun, ya, termasuk besi baja yang kokoh sekalipun, itu dia tidak akan bisa menyegerakan kematian sebelum qabla mitatiha, sebelum ajalnya tadi tiba. Jadi makanya ya aneh juga, wong ada orang jadi algojo kemudian dia nggak istilahnya tidak bisa menyegerakan kematian. Itu masalah kematian kan urusannya Allah, kira-kira begitu. Nah, ini jawaban yang cerdas, ya, yang disampaikan oleh Farosdak tadi itu. Ma'ahmada sayfahu wa yaqulu. Lalu kemudian Farosdak itu menyarungkan pedangnya dan sembari dia mengatakan ma'in yu'abu sayyidun idza soba, kata beliau, ya, apakah seorang tuan, jadi maksudnya seorang tuan itu dia tidak akan dicela, ya, seorang tuan itu dia tidak akan dicela ketika idza soba, ketika dia masih muda. Namanya orang muda mungkin belum punya pengalaman, ya. Jadi ini juga beliau ngeles lah, istilahnya ngeles gitu, ya kan. Ma in yu'abu sayyidun idza soba wala yu'abu sarimun idza naba. Jadi seorang pemuda itu, ya, atau seorang tuan itu, ya, jangan dicela ketika dia masih muda, ya, biasalah, ya, mungkin belum pengalaman dan sebagainya. Wala yu'abu sarimun idza naba, dan jangan dicela pula jika pedang yang dihunus itu akhirnya tidak mempan, ya kan. Ya. Kemudian wala yu'abu syairun idza kaba, begitu juga seorang penyair juga jangan dicela kalau sekali-kali penyair itu ya mungkin kepleset, ya. Namanya manusia kan mungkin lidahnya kepleset, itu kan biasa gitu. Jadi, nah ini cara contoh bagaimana beliau menjelaskan kegagalannya, ya, untuk mengeksekusi tadi itu dengan jawaban yang cerdas, ya, dengan jawaban yang cerdas. Cuma jalasa wa yaqulu, ya, kemudian beliau duduk sambil mengatakan ka'anni bibnil mararah qad hajani, kata beliau, ya. Jadi seakan-akan aku ini, ya, bertemu anak keledai betina, katanya, ya, yang mengajakku dengan syair. Apa syairnya? Di situ disebutkan bisayfi abi rawan sayfi mujashi darabta walam tadrib bisayfi ibni zalim. Kata beliau, jadi engkau mengayunkan pedang api ragawan, pedang
mujasyik, ya engkau tidak mengayunkan pedang anaknya orang yang zalim. Jadi ibna zalim itu sebutan, ya. Zalim di sini adalah nama dari sebutan. Nah, kemudian jadi kalau kita baca di dalam kisah tadi ya tentang bagaimana seorang Farosdak tadi. Jadi kalimat yang disebutkan tadi, engkau mengayunkan pedang Abu Rohwan, tadi kita sudah sebutkan pedang Abu Rohwan itu adalah pedang kakeknya dia, ya kakeknya Farosdak. Kemudian dolim di situ, ya dolim di situ itu adalah, jadi yang dimaksud pedang anaknya dolim itu adalah pedang Muhallab bin Abu Sufrah. Nah, ini nama ya dari salah seorang tokoh. Nah, Abu Sufrah ini adalah Dolim bin Sarikoh bin Kindi. Itu nama lengkapnya.